Iya, baru 8 yang bergabung. 9. Ya, silakan yang baru masuk ya. Ya, 23 peserta di sini. Baru 15 ya. Ada lagi yang mau gabung teman-teman? Buat yang baru gabung silahkan ya, langsung. Oke, kalau tidak ada, langsung kita mulai ya. Baik, 3, 2, 1.
Ya, gimana? Sudah ada yang selesai, teman-teman? Saya lihat sudah ada ini ya. Bahani, NC, Trier, Ogi, Rizky. Itu belum, masih Bahani di sini, sorry. Bahani juga belum ya? Ya, waktunya berapa lagi nih ya? 5 menit lagi ya, teman-teman ya. Halo, Assalamualaikum Kak, maaf baru masuk pulang, gangguan jaringan. Halo Kak, maaf saya baru masuk. Mana teman-teman? Sudah ada yang selesai? Saya baru bergabung Kak, jaringan gangguan tadi.
Ada posisi, ada posisinya. Dari yang paling terbaik, bikin lambat saja. Bikin lambat. Dokter sudah beli kartu sama aja ya, nggak bisa. Belum closing pin tapi nggak sempat besok. Saya ketinggalan. Oke, teman-teman sudah selesai ya? Gimana soalnya? Ini mudah-mudah ya soalnya. Ini soalnya mungkin buat yang udah tes ya, udah pernah belajar, pasti ini sangat familiar. Beberapa ada yang familiar ya. Ini soalnya dari sahabat CPNS langsung saya diberiin untuk disampaikan ke teman-teman. Ya, untuk hasilnya di sini itu, wah Mas Ogi ini. Selamat ya Mas Ogi. Ternyata perjuangan selama ini membuahkan hasil. Ya, ada beberapa yang bingung memang. Kita bahas ya. Ada Mbak Ana, Mbak Hani, ini Mas siapa nih ya? Station Trier. Ya, ini skornya cukup bagus ya skornya. Ya. Suara saya bisa kedengar dengan jelas ya, teman-teman. Sorry kalau saya kurang maksimal, kurang fit badan. Ya, kita langsung bahas ya. Ini benar semua nih, nggak perlu dibahas lagi ya. Senyum 3S berarti harus menerapkannya, gitu ya. Ya, saya sengaja waktunya saya buat itu 45 detik karena soalnya tidak terlalu ini ya. Ada yang agak dilema tapi kebanyakan enggak gitu. Jadi membiasakan teman-teman juga untuk membaca cepat. Ya, nomor 2 ya. Tadi tahu ya jawabannya ya, sudah benar semua ya, nggak perlu dibahas lagi ya. Menerapkan gerakan 3S. Ya. C. Nomor 2, tamu luar Jakarta sudah menunggu lama sedang Anda sedang izin keluar kantor. Maka tindakan yang paling tepat adalah yang A. Yang A ini sebenarnya bisa ya. Karena nggak tahu nih atasannya kapan pulangnya. Yang B juga, ini dilema nih antara A dan B nih. Yang C menemui nomor bantuan jika sifatnya rahasia, minta tamu menunggu. Yang D menelpon atasan agar segera kembali ke kantor. Yang E memberitahu atasan jika ada tamu di luar kota. Ya. Di sini teman-teman, ya sebenarnya jawaban paling tepatnya yang C ya, menurut tamu tersebut dan menawarkan bantuan. Jika sifatnya rahasia, maka minta tamu tetap menunggu atasan Anda. Gitu, karena tamu kan sedang izin keluar kantor. Oke, lanjut lagi. Anda kerja supermarket sebagai kasir, ada yang disable. Ya, berarti di sini kita bantu ya, yang A salah, B berusaha, yang C melayani, yang D minta bantuan teman Anda ya. Ini jawabannya E ya, membantu melayani dengan perhatian. Nomor 4, saya seorang CPNS yang ditugaskan di front office. Saya sedang sibuk, tiba-tiba datang seorang pelanggan. Ya, kita CPNS tugasnya di front office, berarti tugas utama kita adalah melayani tamu ya sebenarnya. Itu pelanggan nyampaikan keluhannya. Ya, kalau ada keluhan, namanya keluhan gitu ya. Sebenarnya nih jawabannya adalah kita ini karena kita sedang sibuk, kita meminta bantuan teman untuk bantuan teman yang sedang tidak sibuk untuk melayaninya karena sibuk. Tapi opsi D ini kurang tepat ya, nggak sopan. Pertama, ada orang mau komplain ke kita gitu, kita lempar ke teman. Kita di sini nggak tahu kondisi temannya apakah sedang sibuk juga atau enggak. Jadi yang paling tepat adalah yang B ya, bertindak dari pekerjaan melayani pelanggan. Kenapa? Karena cocok dengan peran kita sebagai front office, ini tugas utama kita. Gitu. Oke, nomor 5 ini betul semua. Kalau yang kesulitan pasti harus dibantu ya. Memandu cara ya. Ini E jawaban nomor 5. Nomor 6. Anda bekerja di kantor kelurahan sehari-hari memberikan pelayanan ke masyarakat. Ternyata masih ada yang melakukan praktek pungli. Itu ya. Maka sikap Anda yang membiarkan ini kurang tepat ya. Yang B juga sama. Yang C juga apalagi mati ya. Yang D segera bereaksi dan melaporkan ke atasan. E menegur dan mengingatkan ya. Antara D dan E gitu ya. Di sini cocok adalah yang E ya, menegur dan mengingatkan dulu, baru kita ke atasan.
Oke, karena di sini levelnya rekan-rekan Anda ya. Berarti kan ini jejaring kerja ya, sesama gitu. Kalau misalnya ada ini ya, cerita ini kan apa korupsi ya, misalnya korupsi atau gratifikasi gitu. Gratifikasi kalau dari kode etik itu ada dua sebenarnya ya. Kita bisa melaporkan ke KPK. Yang pertama itu kita laporkan ke UPG, Unit Pengendali Gratifikasi, atau bisa kita laporkan ke KPK gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya soal seperti ini, teman-teman jawabnya yang misalnya segera melaporkannya ke KPK misalnya gitu ya, atau melaporkan ke atasan mungkin atau pihak internal gitu yang berkaitan untuk masalah-masalah apa masalah-masalah kode etik ya itu juga benar, tapi bisa jadi poin itu di antara 4 dan 5 gitu. Jadi amannya kalau ragu misalnya teman-teman jawaban yang ini poin 5 gitu ya ragu, cari jawaban yang normatif aja gitu yang kita laporkan. Itu pasti jawaban amannya gitu. Nomor 7, di saat siang hari. Nah, ini agak dilemanya. Pekerjaan yang seperti biasa itu seperti gimana ya? Seorang ibu-ibu terlihat kebingungan, kemudian pada saat Anda menghampirinya, ternyata ibu tersebut bukan wewenang. Keperluannya itu bukan wewenang tugas Anda, berarti dia salah tempat. Ya, dia ini bingung. Kita pekerjaan seperti biasa, gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau generalisir, pekerjaan seperti biasa itu berarti kita sedang tidak ada deadline ya. Karena kalau kita bilang kerjaan seperti biasa kita juga sibuk, gitu seperti ada deadline atau banyak kerjaan, berarti kita selama kerja tuh nggak efektif ya, atau pembagian kerjanya itu nggak efektif karena selalu yang seperti biasa tuh pasti nggak sesibuk seperti ada deadline ya. Itu ini agak-agak nyantai lah gitu. Apa yang Anda lakukan? Nah, di sini sebenarnya peran kita itu sebagai pelaksana kebijakan publik sama sebagai pelayan publik ya. Karena di sini dia sedang bingung gitu, ibu-ibu kebingungan, sebaiknya kita anterin aja gitu, anterin yang C ini. Mantan ibu itu memastikan dapat bantuan, mendapatkan apa yang ia butuhkan. Gitu ya. Di sini bisa dilema juga antara A nih, memberitahunya arah dan tempat yang perlu didatangi. Tapi dari sisi urgensi, sebenarnya kerjaan kita ini tidak ada deadline yang sedang dikejar ya gitu. Jadi sebagai peran pelayan publik ya, maka yang C jadi pilihan terbaik. Biasanya soal-soal yang kita langsung memberitahunya arah dan tempat perlu datangi itu, atau misalnya kita minta bantuan orang, itu soal-soal yang ada dua kondisi, di mana satu kondisi itu terkaitan dengan kerjaan ya, satu dengan pelayanan. Ya dengan kerjaan itu kaitannya sedang urgent juga, misalnya kamu sedang ingin absen, sudah mau telat gitu ya. Atau misalnya kamu sedang mau berangkat, pesawatnya udah mau berangkat gitu kan, ada yang kesusahan seperti itu misalnya. Maka jawaban A bisa yang terbaik. Nah, nomor 8, ini salah cuma 2 ya. Di sini ada pelanggan yang sedang mengomeli Anda karena pelanggan tersebut merasa kurang cekatan. Anda yang diomeli. Berarti kita harus minta maaf ya karena salah kita. Walaupun di awal kita harus profesional. Ini profesional dan pelayan publik ini soalnya. Ini A cocok ya. Yang B kurang tepatnya nggak minta maafnya gitu. Yang C, D, E sama yang A cuma jawabannya A ya, minta maaf. Cuma A doang yang ada kata minta maafnya. Oke, nomor 9. Anda bekerja sebagai kasir. Hari itu Anda ada pelanggan yang komplain karena harga produk stok belanja tidak sesuai dengan yang ada di informasi. Biasa di mana nih ya? Hal tersebut mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Kita sebagai kasir berpikiran ya, mungkin aja terjadi karena temannya lalai ganti gitu ya, temannya lalai. Berarti ada kemungkinan lain ya, bisa aja misalnya ibunya yang salah nengok gitu ya, atau memang apa namanya, etalasenya itu salah letak gitu ya, atau gimana lah gitu ya. Bisa jadi belum ganti, banyak peluang. Dan antaranya tadi mungkin saja, berarti kan ada faktor lain. Bagaimana sikap Anda? Nah, karena kita sebagai kasir kita nggak berhubungan langsung dengan etalase ya. Itu adalah teman kita gitu. Jadi kalau kita betul kita minta maaf karena salah yang namanya salah organisasi ya, walaupun bukan salah kita gitu, kita tetap adalah ketika kita dikomplainkan kita tetap minta maaf gitu teman-teman. Nah yang B ini minta maaf ya, berarti yang C juga minta maaf, yang E minta maaf gitu. Jadi B, C, dan E ini betul jawabannya. Nah kemudian di sini kan kita masih 50 ya, yang salah di mana gitu. Tapi yang paling tahu adalah teman kita. Jadi sebaiknya kita memanggil teman yang bertanggung jawab untuk menjelaskan gitu. Mungkin nanti kan pasti dia ngomong, iya maaf Bu, misalnya betul kalau yang salah karena salahnya teman kita, berarti dia minta maaf gitu ya. Nah gitu.
Tapi misalnya ibu ini nanti ternyata komplain dia pingin balik uang atau gimana, baru opsi C adalah pilihan berikutnya. Gitu. Kita panggil yang bisa memutuskan. Ya, jadi jawabannya ini E ya. Memanggil teman. Nomor 10, ketika sedang mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan yang mendadak dan harus segera selesai, saya selalu. Nah, yang A ini kata sebisanya ya, berarti belum maksimal. Yang B ini sama ya, belum maksimal juga, cepat tapi belum maksimal. Yang C ini tenang tidak terburu-buru. Betul, tapi untuk memulai ya, berarti ini waktunya nanti bakal lama selesainya. Kak, tapi gak selalu teman itu ada, Kak. Ya, di soal ini kan nggak ada bicara cerita sif-sifan ya. Jadi kita coba pakai data yang ada di soal dulu ya, Kak. Gitu. Tapi kalau di soal tadi ada ditambahkan kerja sif-sifan gitu ya. Dan ternyata teman itu sudah tidak ada misalnya gitu ya. Gitu berarti kita panggil ini ya, atasan kita gitu yang bertanggung jawab. Gitu teman-teman ya. Tapi tetap aja panggil pokoknya ini teman yang bertanggung jawab, pokoknya intinya adalah yang bertanggung jawab kepada pengganti itu bagian penggantian harga ya gitu. Mau teman kita ataupun yang pengganti setelahnya gitu kan. Karena dia yang paling tahu historis dan juga ketika tukar shift kan pasti ada ini ya. Tukaran biasanya kasir sih ya, tukaran itu ya. Tukaran data ya gitu, hitung-hitungan. Kalau ini enggak sepertinya kalau untuk. Tapi menurut saya Kak ya, kita coba pakai data yang ada di soal aja. Kita asumsinya boleh berasumsi itu, tapi asumsi ini terlalu jauh karena di soal tidak ada menyinggung sama sekali. Oke. Nah, boleh ini cerita nyata ya. Nyebut merek nih. Ya. Di sini mungkin bisa saja terjadi gitu. Jadi kalau di sini kan ada kata ragu ya, teman-teman ya. Tadi saya bilang ada banyak faktor ya. Bisa jadi bukan hanya salah ganti, bisa jadi ibu itu yang salah gitu kan. Nah, berarti di sini kalau kita jelaskan dulu, nah kita juga berandai-andai nih gitu ya. Kira-kira ibu yang salah nih Bu atau struknya yang salah nih gitu. Nah, lebih baik kan langsung dijelaskan aja sama bagian penggantian harga itu, masih menjelaskan bahwasanya sudah betul kok harganya atau memang ya maaf Bu saya yang salah gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Tadi sampai mana ya? Ada lagi yang mau diskusi? Nomor 10 tadi udah ya? Tadi belum ya 10 ya? Oh ya, yang C tadi ya, sampai C. Yang C ini waktunya nanti bakal lama. Yang D ini bekerja dengan baik karena tugas tersebut sertai bonus ya. Ini juga nggak cocok ya yang D ya. Pamrih berarti. Yang E bekerja dengan segera tetap berusaha ya. Ini ya, mengutamakan pencapaian kinerja ini kan sesuai dengan nilai dasar ASN ya. 10E. 11 ini salah satu ya. Di sini kita jatah uang makan 500. Uang tersebut diganti sesuai dengan bukti pembayaran makan siang. Namun menurut Anda makan siang Anda selama ini tidak sebesar jumlah tersebut, berarti di bawahnya gitu kan. Berarti di sini kita tetap makan dengan jumlah tersebut ya, dengan jumlah uang tersebut demi mendapatkan jumlah tersebut ini berarti jumlah 500.000 ya, demi mendapatkan uang reimburse. Yang A ini nggak cocok ya, tapi ini sering banget terjadi di lapangan. Yang B makan dengan jumlah secukupnya. Betul, yang B. Yang C makan secukupnya tapi memalsukan. Yang C ini melewati. Yang D makan secukupnya dengan kwitansi yang sebenarnya. Ya, yang D ini dibanding B lebih tepat yang D ya. Ikut bagaimana rekan saya. Yang E ini salah banget ya. Ya jawabannya D ya teman-teman ya, lebih tepat yang D. Nomor 12. Sebagai ketua kelompok kepanitiaan acara tahunan, ada seorang anggota saya yang tidak pernah sependapat, sehingga seringkali konflik ya. Sikap terbaik ketika menghadapi masalah di atas adalah kita sebagai ketua kelompok yang baik itu dalam kelompok adalah ini ya, mengakomodir, mengambil keputusan berdasarkan ini ya, masukan dari bawahan ya. Artinya mengakomodir masukan-masukan dari bawahannya gitu, enggak mengambil keputusan sepihak aja gitu. Mengutamakan musyawarah lah gitu ya. Yang A menyarankan pada anggota panitia lainnya mengajukan anggota tersebut. Nah, yang A ini nggak cocok ya. Nggak cocok juga dengan tema jejaring kerja nih. Karena kan bagian kelompok itu temanya biasanya ada dua ya. Profesional dan jejaring kerja. Tapi utama jejaring kerja. Kenapa profesional? Karena teman-teman dikasih sebuah profesi sebagai seorang ketua kelompok. Gimana sih sebagai ketua kelompok yang baik? Ya, yang B memastikan anggota yang sering berbeda pendapat tersebut dapat menjelaskan pendapatnya hingga tercapai kesepakatan dengan seluruh anggota kelompok. Ya, yang B tertahan dulu ya. Yang C menjelaskan
mencoba menjelaskan alasan anggota tersebut sering berbeda pendapat karena memiliki sudut pandang yang berbeda. Ya, betul. Agar anggota yang lainnya dapat meninjau kembali masing-masing. Ya, tahan dulu yang C. Yang D, mati ya, mendiamkan saja. Yang E ini mendorong anggota untuk menyelesaikan konflik dan membahas hal lain. Oke, yang E ini berarti kita mengalihkan masalah ya, masalah yang belum selesai gitu. Jadi di sini kita mungkin ada dilema antara B dan C ya. Tapi kalau kita lihat antara B dan C, itu sebenarnya yang B ini lebih ini lagi ya. Lebih apa namanya? Lebih progresnya lebih jauh lagi daripada C gitu. Yang C ini sebenarnya sudah bagian dari B. Yang C ini masih meninjau pendapat masing-masing. Di sini ada kata kesepakatan ya. Ketika si anggota ini walaupun dia konflik ya, walaupun dia nggak sependapat, dia tetap dia punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, di sinilah prosesnya sehingga tercapai kesepakatan. Proses tercapainya kesepakatan ini kan ketika nanti masing-masing anggota pasti akan meninjau kembali pendapat masing-masing sehingga nanti ada diskusi musyawarah kemudian mufakat lah ya, sepakat gitu ya, mufakat di sini. Jadi jawabannya B ya teman-teman ya untuk nomor 12. Ini pertemuan 3 terakhir. Iya, ini yang ke-8 ya, berarti nanti 2 lagi teman-teman. Kenapa sedih ya kalau udah dengan kata terakhir ya? 13. Proposal yang tim saya ajukan ditolak oleh atasan karena dianggap kurang memiliki prospek. Sikap saya adalah, ya ini kalau ketika kita, wajar ya kalau kita buat laporan itu ditolak ya. Tapi kita jangan pernah menyerah intinya. Yang A ini tahan. Yang B berusaha memperbaikinya. Ya dibanding A ini lebih tinggi yang A ya. Yang A ini sudah sampai mengajukan kembali. Yang C berusaha mencari alasan, coret. Yang D menerima penolakan tanpa coret. Yang E menyalahkan, ini coret. Ya, jawabannya A ya teman-teman ya. Segera melakukan perbaikan dan mengajukan proposal kembali. 14. Anda adalah seorang pemimpin yang di... Oh, betul semua nih ya. Dibahas lagi nggak nih? Di sini tuh ada bawahan tuh yang apa ya? Menolak melakukan tinjauan dia. Kita kasih tugas, dia nolak gitu. Tapi dia punya alasan ya. Tapi alasan menurut kita tuh nggak cocok ya. Jadi kita ingetin ya sebagai atasan ya gitu. Jadi di sini berani berkata tegas dan menegurnya agar bertanggung jawab. Oke. 15. Saya adalah seorang perawat rumah sakit. Salah seorang pasien komplain pada pelayanan pada saat pendaftaran. Oke, berarti kalau bicara pendaftaran ini nggak ini ya. Bukan job desk-nya perawat ya secara umum ya. Maka saya akan yang A ini kurang cocok ya karena nggak sesuai job desk. Belum tentu masalahnya bisa kita ampuh. Yang B mengabaikan karena saya sedang banyak coret, nilai mati. Yang C ini nggak menyelesaikan masalah di soal ya, coret. Yang D ini menjelaskan aturan, yang D ini bisa. Tapi lebih baik adalah yang E ya, mencatat dan menyampaikan keluhan pasien pada pimpinan atau atasan rumah sakit. Itu. Jawabannya E ya teman-teman ya, 15. 16. Anda mendapatkan tugas dari atasan Anda, dinas keluar pulau. Pada saat sampai bandara, setelah menunggu, nah ini dia nih. Pesawat yang Anda naikin telah datang. Berarti kan kita sudah mau berangkat ya gitu. Tapi ada nenek-nenek itu sedang bingung. Maka sikap Anda, nah di sini kalau kita yang A bagus ya di sisi pelayanan, tapi kita mengabaikan tugas kita nih sebagai pelaksana kebijakan publik nih. Ya, jadi yang A ini coret ya. Yang B ini bisa minta bantuan satpam. Yang C ini coret. Yang D ini merasa kasihan, yang D ini coret juga. Pernyataan tanpa ada solusi. Yang E sama ya. Yang E sama A sama nih ya. Jadi jawabannya ini B, minta satpam untuk membantu nenek tersebut. Gitu. Jadi gampangnya kalau ada satu soal yang dua kondisi dilema, coba kita pertimbangkan dulu ya dari sisi prioritas mana yang harus didahulukan ya. Tapi karena ini dua-dua adalah tugas kita sebagai ASN, jadi harus bisa cari yang dua-dua diakomodir gitu. Oke. 17. Suatu hari Anda sebagai pimpinan dalam tim dimarahi karena ngumpulin tugas yang sudah tunggu atasan. Ya, ini kita dimarahin karena kita telat ngumpulin, padahal salahnya bukan salah kita aja ya. Ya, sini gampang banget ya, karena kita sebagai pimpinan kita harus bertanggung jawab. Ya. Yang A minta maaf pada atasan janji, yang A ini benar ya. Yang B minta maaf menjelaskan bahwa salah tersebut bukan semata-mata karena Anda. Ini nggak cocok banget ya. Baik sebagai bawahan, sebagai atasan menyalahkan orang lain tuh nggak cocok ya teman-teman ya. Gitu.
Nah, yang B ini coret. Yang C juga sama ya. Yang D minta maaf jangan rekan Anda ya, sama D juga tidak terima ya, sama aja. Ya sebagai pimpinan ya harus kita mengatur ya agar jadwalnya bisa sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi A nih jawabannya. 18. Rumah sakit Anda, direktur yang baru melakukan perubahan besar-besaran terhadap sistem kerja kantor dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja. Tentang perubahan program kerja tersebut, bagaimana pendapat Anda sebagai seorang karyawan? Yang A betul ya, perubahan hal-hal yang biasa. Yang B, direktur baru sebaiknya mempelajari dahulu. Ya, yang B juga betul. Maksudnya masih cocok ya dengan konteks soal. Yang C, setiap pegawai dalam kantor harus biasa dalam perubahan dan mampu memberikan yang terbaik. Yang C juga cocok. Yang D ini nggak cocok ya dengan soal ya. Ini kan bagian adaptasi ya, berarti adaptasi. Yang E bersikap tidak peduli pada perubahan. Ya, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Ini kita sudah bahas kalau gaya kepemimpinan itu harus kita yang mengikuti, bukan pimpinan ngikutin ya. Kalau MB ini kita seolah-olah menggurinya gitu. Oke. Nomor 19. Biasanya pada bulan Juni ada penilaian kinerja pegawai dan pemberian bonus yang kinerjanya baik. Tapi pada Juni ini tidak ada bonus karena kondisi sedang tidak baik karena ada COVID ya. Maka sikap Anda adalah ya yang A ini nggak cocok ya dengan profesionalisme, tidak ada semangat. Yang B bekerja seperti biasa, tetap bekerja keras nih sebenarnya, tetap bekerja keras jika dilihat. Yang B sama aja ya, coret. Yang C coba tahan dulu. Masih masuk ya, tapi belum maksimal. Yang D tetap berusaha sekuat tenaga memberikan terbaik ya. Yang D ini menunjukkan komitmen ya, komitmen untuk untuk selalu menghasilkan, untuk berkinerja. Yang A bekerja keras cari ide baru tetapi disimpan. Nah, ini salahnya adalah ini ya, menahan-nahan. Ya, yang E ini sebenarnya ini bagus nih, tapi kalau kita kaitkan dengan yang embel-embel ini jadi kalau ada sesuatu yang baik dicampurin buruk jadi buruk semua ya gitu, bukan jadi baik buruk ya. Yang ini nggak cocok ya. Oke, jadi jawabannya D ya teman-teman ya. Oke, nomor 20. Saat ini Anda sudah bekerja selama 10 tahun. Dan 10 tahun Anda mulai merasa menghadapi tugas yang monoton dan membosankan. Sikap Anda, A. Bekerja dengan cukup banyak selingan sehingga tidak bosan. Yang B. Berusaha keras mengerjakan tugas tersebut dan mengatasi rasa bosan. C. Tetap menyelesaikan tugas dengan baik. D. Mencari tugas yang baru. Yang D ini coba kita cari dulu ya. Berarti kita ini kan nggak amanah dengan pekerjaan yang kita geluti. Menyelesaikan tugas tersebut secepatnya. Nah, yang E juga kita coret. Antara A, B, dan C ini teman-teman. Kira-kira jawabannya. Kalau yang B sepertinya akan dicoret ya. Kenapa? Di sini yang namanya tugas yang monoton, berarti kan sudah berulang-ulang ya. Yang B ini berusaha keras mengerjakan tugas tersebut. Sebenarnya enggak cocok bahasanya ya, walaupun temannya ini cocok ya, mengatasi rasa bosan. Ya, berusaha keras mengerjakan tugas tersebut. Kira-kira pas nggak ya? Tugas-tugas yang sudah clerical ini, yang clerical yang sudah biasa gitu. Jadi yang B ini kita coret ya. Antara A dan C gitu. Ya di sini walaupun kita ngerasa bosen gitu ya, tapi kita harus tetap bertanggung jawab dengan kerjaan kita. Jadi jawabannya yang C teman-teman ya. Tetap menyelesaikan tugas dengan baik. Ya. Gimana? Ada yang komentar? Kita lanjut ya. Saya mendapatkan telepon dari keluarga bahwa anak saya demam di rumah. Saat saya mau menemui atasan, ini untuk minta izin pada atasan, saya melihat atasan saya sedang berbicara dengan rekan kerja, berarti dengan bawahan ya, dengan stafnya juga ya. Maka saya A langsung pulang, coret. Harus minta izin dulu ya. Yang B menunggu pembicaraan. Ini opsi terakhir ya. Tahan. Yang B ini tahan. Yang A coret. Yang C menyela. Yang C juga bisa. Yang D langsung masuk ke ruangan mengutarakan. Yang D ini coret juga. Berarti A dan D ini nilai mati. E mendengarkan menimbang penting tidaknya pembicaraan mereka sebelum menyela dan minta izin. Ya, kira-kira mana jawabannya teman-teman? Kak, screen-nya ke freeze.
Halo teman-teman? Ada yang serupa nggak dengan Mas Ogi? Ini sekarang nomor 21. Ini saya gerak-gerakin nih, gerak ya? Mungkin koneksinya kali Mas ya? Atau nggak mungkin koneksi ya? Suaranya harusnya jelas. Gerak ya? Oh gerak kok. Mungkin silakan relogin Mas. Nanti saya approve lagi. Ya, ini di sini ceritanya sebenarnya ya. Ceritanya adalah yang ini sebenarnya satu sisi kurang bagus karena kita mencoba mendengarkan cerita orang gitu ya. Sebenarnya kurang bagus, tapi di sini sisinya adalah ini ada masalah yang sedang urgent ya. Cukup penting. Jadi kita butuh cepat juga. Ya sebenarnya kalau kita tadi ada misalnya mau izin keluar sebentar gitu, misalnya mau hal yang tidak urgent ya gitu, tapi kita pengen butuh izin gitu ya, izin secara pulang cepat gitu. Kalau nggak ada yang urgent, sebenarnya jawaban terbaiknya adalah kita yang B ya, menunggu pembicaraan mereka berakhir. Tapi karena di sini urgent, jawaban terbaiknya yang E ya teman-teman ya. Menimbang penting tidaknya pembicaraan mereka sebelum menyela untuk minta izin. Jadi di sini untuk konteks ini adalah yang E jawaban terbaiknya. Oke. Gerak ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 22. Saya baru saja menyelesaikan kuliah kedokteran dan mengadakan syukuran dengan mengadakan pentas musik. Tetangga saya mengingatkan kalau budaya tersebut menganggap pentas musik adalah sesuatu yang kurang baik. Ya, ini tema soalnya berarti apa nih? Sosial budaya ya. Kita harus bisa beradaptasi. Selama yang dilarang itu, hal yang dilakukan itu bukan dilarang oleh agama atau peraturan yang berlaku, itu full kita harus bisa beradaptasi. Di sini mana yang soal-soal yang bisa adaptasi? Pilihannya yang A bisa ya. Yang B ini coret nilai mati. Yang C ini bisa. D tetap mengadakan pentas musik dengan pengisi acara sesuaikan dengan selera. Yang D ini nggak cocok ya dengan konteks soal. Yang E juga bisa nih berkomunikasi dengan keluarga untuk cari solusi. Nah, di sini antara A, C, dan E gitu ya. Kan di sini kita mau mengadakan acara syukuran. Berarti kita juga kalau kita membatalkan acara berarti nggak cocok juga ya, karena niatnya baik ya syukuran. Berarti antara A dan E coba ya teman-teman. Ya. Di antara A dan E, ya, yang A ini sebenarnya sudah memperhatikan kondisi budaya lingkungan tersebut ya. Hal-hal apa yang cocok di lingkungan. Berarti yang A ini sudah mampu beradaptasi. Walaupun sebenarnya yang E ini tujuan nanti adalah kita mencari ini ya, solusinya mencari kegiatan lain yang pastinya cocok dengan lingkungan. Berarti yang A ini sudah jauh lebih tinggi dibanding E poinnya gitu. Jadi untuk dua ini jawabannya A ya teman-teman. Kita lanjut. Anda adalah seorang ASN. Sebentar ya. Oke, nomor 23. Anda adalah seorang ASN, tempat Anda mengabdi terdapat banyak rekan kerja Anda yang berbagai suku karena banyak perbedaan terutama pada gaya bahasa, menyebabkan terjadinya konflik. Hal tersebut membuat adanya dua kubu. Konflik ada dua kubu gitu ya. Bagaimana tindakan Anda? Yang A memupuk kesadaran. Ini soalnya bisa masuk ke TWK, bisa ke apa nih ya? Ke TKP nih ya. Yang A ini bisa ya. Yang B melakukan mediasi terhadap kedua kubu. Yang B juga bisa nih. Yang C ikut membela salah satu, yang C ini lain mati. Yang D ini mencegah kedua kubu bertikai. Bisa juga yang D ini bisa. Yang E ini mengamati dan menganalisa mengapa konflik tersebut terjadi. Ya, yang E ini kita hanya mencari tahu kenapa terjadi, tapi bukan untuk mencari tahu solusinya. Yang E coret ya. Antara A, B, dan D. Yang D ini berarti ketika mau bertikai kita cegah gitu ya. Berarti ini kita tindakannya apa nih? Sudah mau terjadi dulu gitu. Berarti kalau bilang preventif ini enggak preventif lagi ya gitu. Jadi kita coret yang D ya. Antara A dan B. Ya, kalau sesuai konteks soal, yang paling cocok itu adalah yang ya,
Yang B ya teman-teman ya. Yang A juga bisa, tetapi yang A ini pendekatannya lebih lama. Ya, pendekatannya lebih lama ya dibanding B ya. Yang B ini langsung ke masalah, melakukan mediasi. Berarti kan secara kalau langsung ketika mediasi pasti kita juga menimbulkan ini ya, memupuk rasa kesadaran toleransi pada mereka gitu. Tapi masalahnya bisa selesai, konfliknya selesai, dan juga kita sekaligus mengedukasi ya tentang kesadaran toleransi. Ya, nomor 23 jawabannya B teman-teman. Nomor 24, saat ini banyak pertikaian karena perbedaan pandangan. Pertikaian tersebut terjadi antara agama, suku, kelompok, dan golongan yang satu terhadap yang lain. Yang tidak mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Suku, kelompok, dan golongan yang satu ya terhadap yang lain yang tidak tercerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Anda adalah pengajar di sekolah dasar dan dimintai pendapat agar nilai Pancasila yang dapat diterima oleh anak usia SD. Maka usulan Anda adalah, di sini konteksnya adalah kita menghadapi anak-anak ya. Yang A itu memberikan contoh sikap-sikap mencerminkan nilai Pancasila. Yang A ini bisa ya. Yang B, siswa dilatih membudayakan senyum, sapa, salam. Yang B juga bisa. Yang C, melatih siswa untuk rajin beribadah. Melatih siswa untuk rajin beribadah. Melatih siswa, ya bisa juga ya. Tapi sebenarnya ini kan setiap orang itu ibadahnya beda-beda ya gayanya. Kalau kita melatih, kalau misalnya dalam agama yang sama mungkin bisa kita latih ya. Tapi kalau di dalam kelas itu majemuk ya, ada banyak agama pasti sulit dia melatih. Karena beda-beda cara ibadahnya. Yang D, melalui pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau Pancasila. Yang D juga bisa ya. Yang E, menanamkan disiplin terhadap siswa melalui berbagai cara. Ya, di sini jawabannya mirip-mirip ya. Kita lihat lagi, konteksnya sini adalah kepada anak SD. Banyak pertikaian perbedaan pandangan. Di sini itu pertikaiannya terjadi antara agama, suku, kelompok, dan golongan yang tidak mencerminkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, kita di sini dimintai bagaimana agar Pancasila bisa diterima oleh anak usia SD. Pastinya akan lebih mudah ketika kita mempraktikkan langsung ya. Gitu. Kalau yang D ini lebih ke teoritis pasti agak susah ya gitu. Karena anak-anak kan lebih susah, lebih senang kalau dipraktikkan langsung. Gitu. Jadi sebenarnya tadi yang C ini kita coret ya. Yang C kita coret. Nah, antara A dan B gitu. Kalau yang B ini sebenarnya kurang cocoknya dengan ini ya, masalah pertikaian antara konflik ini tadi. Gitu ya. Kan konteksnya tadi ini kan karena suku agama ya sara ya. Berarti yang A ini lebih cocok, kita memberikan contoh sikap-sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Jadi jawabannya A ya, teman-teman. Nomor 22. Mas Fahmi. Nomor 22A ya, Mas ya. 22A. Nomor 23 tadi itu jawabannya B, melakukan mediasi. Oke, lanjut lagi. Dalam suatu rapat yang dihadiri oleh para direksi, ide-ide yang saya usulkan tidak didukung oleh pihak lain. Padahal syarat tersebut akan dapat menaikkan efektivitas penjualan. Gitu ya. Oleh karenanya saya berusaha A, membicarakan lebih jauh. B, mencari dukungan dari tua, yang B coret. C, membicarakan dengan pihak lain untuk memadukan ide. Yang C dibanding A ini lebih cocok yang C ya. Artinya kita di sini masih punya rasa percaya diri karena ide tersebut punya potensi untuk meningkatkan efektivitas ya. Yang A dibanding A dan C kita pilih yang C ya. Yang D mengganti dengan ide lain. Yang D juga bisa gitu. Jadi ketika ide kita ditolak gitu ya. Ide kita ditolak, misalnya dominan gitu ya. Jadi ada dua pilihan tuh, kita perbaharui ide kita tadi atau kita ubah secara keseluruhan gitu ya. Jadi yang D ini juga bisa nih jawabannya. Atau E, merumuskan ide itu dengan pihak lain. Merumuskan ide itu dengan pihak lain. Ya. Jadi sebenarnya di sini yang paling cocok antara jawabannya adalah antara C, D dan E ya. Yang A ini lebih bagus yang C, coret tadi yang A, yang B kita coret. Nah, antara C, D dan E, kalau yang D ini sebenarnya adalah pilihan terakhir ya. Ketika memang tidak bisa diusahakan lagi, baru kita ganti. Ya, jadi yang D ini kita coret. Antara C dan E, ya. Nampak di sini yang C ini lebih ini ya, memadukan ide. Berarti ide dari kita tetap ada karena kita masih ada rasa percaya diri di sini, teman-teman. Tapi tetap kita bicarakan dengan pihak lain. Gitu. Oke ya, jadi jawabannya yang C ya, teman-teman ya. Poin 4-nya yang E. Oke.
Kita lanjut lagi. Pada saat sedang bekerja, tiba-tiba rekan Anda izin pamit karena ayahnya baru masuk rumah sakit. Anda juga mendengar bahwa rekan Anda tersebut butuh biaya. Oh, ini soal familiar ya, butuh biaya. Berarti kalau bisa itu kita berikan dengan koordinasi teman-teman. Betul semua nih ya? Ya, jawabannya D. Atasan Anda memanggil Anda ke ruangannya. Kemudian menyampaikan pendapat yang sangat Anda tidak setujui. Apa yang Anda lakukan? Yang A, Anda akan menyatakan pendapat Anda dengan sejujurnya. Yang A bisa. Yang B, Anda akan menyatakan pendapat Anda secara tersirat. Secara tersirat. Oke, yang B juga bisa. Yang C, Anda menyatakan secara tersirat dan pada jalan tengah agar tidak terlihat mengarahkan. Gitu ya. Yang C juga bisa. Yang D, Anda jarang berani mengungkapkan opini yang bertentangan. Yang D kita coret ya. Yang E, Anda akan menyetujui walaupun bertentangan opini. Karena beliau adalah atasan yang harus Anda hormati. Ya. Yang E ini yes man ya. Kita coret yang E. Ya, di sini kita masih sisa jawaban yang A. Sejujurnya, atau B, secara tersirat, atau C, nyatakan secara tersirat pada jalan tengah agar tidak terlihat mengarahkan. Ya, sebenarnya ini tergantung orang masing-masing ya jawabannya. Kalau saya lihat di sini nggak ada salah, nggak ada benar, teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena memang kita harus bicara sesuai dengan yang jujur, gitu ya. Tapi di sini kita lihat konteksnya, karena kita berbicara dengan atasan, ya, atasan itu nanya pendapat kita, namanya pendapat ya, kira-kira gimana gitu. Nah, kalau bisa di sini yang paling cocok untuk mengutarakan secara sopan itu sebenarnya yang C gitu ya, yang C. Jadi kita bicarakan sebenarnya kita nggak suka, tapi kita ngomongnya nggak langsung gitu ya, nggak langsung mengatakan nggak suka, tapi secara tersirat dia tuh tahu kita tuh nggak suka gitu. Nah, jadi sebenarnya itu adalah gaya bahasa ya untuk membuat atasan itu merasa ya karena kita merasa menghormati atasannya gitu. Ya, jadi di sini sebenarnya jawaban terbaiknya adalah yang C ya teman-teman. Anda akan menyatakan secara tersirat dan pada jalan tengah gitu. Kalau dua opsi ini nggak ada, jawabannya adalah yang A teman-teman. Gitu. Oke ya, nomor 7 kita lanjut. Ya, ini benar semua ya. Kalau dia itu nama juga di sini CPNS baru. Dia sering minta diajari hal-hal yang belum diketahuinya. Berarti wajar dong kalau dia nggak tahu kita beritahu ya. Gitu. Jadi yang B, mengajari menyarankannya membaca buku. Yang B ini, yang A ini bisa mengajari, tapi hanya sekali saja. Yang B ini mengajari menyarankan. Ya, ini jawabannya B lah ya. Nggak perlu bahas lagi, karena benar semua. Oke, kita lanjut. Anda dipilih menjadi ketua koordinator kerja proyek kantor. Padahal Anda baru saja diterima di kantor tersebut. Hal ini membuat beberapa rekan tim Anda merasa kecewa dan tidak serius menjalankan tugas. Sikap Anda adalah, ya, yang A ini betul ya, tetap mengerjakan. Tapi yang A ini kurang menunjukkan jejaring kerja gitu. Yang A ini profesional tapi tidak jejaring kerja. Kan soal ini dua konteks ya. Kita dikasih peran sebagai koordinator berarti profesional. Kemudian di sini ada hubungan yang kurang baik ya dengan tim, berarti kan jejaring kerja gitu. Yang A ini hanya profesional tapi jejaring kerjanya kurang. Yang B ini malah jadi tidak profesional malah ya gitu. Yang C itu minta pimpinan. Ini pilihan terakhir ini. Pilihan terakhir yang C. Kita belum ada mengupayakan soalnya. D tetap bekerja ya. Ini jawabannya D ya teman-teman ya. Tetap bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, profesional, tanggung jawab, dan memberikan teguran pada rekan tersebut. Ya, ini sesuai dengan peran kita ya dan jaring kerja, menegur gitu. Nggak langsung melaporkan ke atasan untuk diganti. Oke, 29 kita lanjut lagi 30. Anda memiliki seorang teman yang bercerita kepada Anda dan melupakan saudaranya yang pecandu narkoba. Dan mohon bantuan Anda, dia sudah kehabisan cara untuk menghadapi saudaranya. Anda sangat prihatin melihat teman Anda yang sangat tertekan itu. Anda memiliki sahabat yang bekerja di lembaga merehabilitasi pecandu narkotika. Maka tindakan Anda, ya ini sebenarnya jawabannya juga nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Coba kita bahas. Ini 13 benar, 10 salah. A memberitahu teman-teman agar dia segera mendaftarkan saudaranya di rehabilitasi.
Ya, yang A bisa. Yang B memberi nomor telepon teman dan memperkenalkan teman Anda yang bermasalah kepada teman Anda yang jadi petugas. Di antara A dan B, itu sebenarnya lebih bagus yang A ya gitu. Yang B ini masih kurang kurang apa lagi ya? Progresnya lebih tinggi yang A lah pokoknya. Yang C, menelpon teman dan memintanya mendaftarkan suami teman yang harus direhabilitasi. Mendaftarkan suami teman yang menelpon teman dan memintanya mendaftarkan. Ya, ya yang C ini juga kita coret ya, gitu. Kita malah menyuruh teman kita tadi yang mendaftarnya. Yang D, menyarankannya agar segera mendaftar di lembaga rehabilitasi tersebut. Yang D juga bisa. Yang E tidak melakukan apapun. Ya, yang E ini salah ya, tidak tahu di mana karena dia di sini sudah kehabisan cara menghadapi saudaranya. Gitu. Jadi yang E kita coret. Di sini jawabannya antara A dan D. Memberikan nomor telepon teman agar dia segera mendaftarkan saudaranya di rehabilitasi. Nah, ini kalau tadi ada beberapa sumber saya pernah baca ya, sudah lama sini, tahun lalu. Ini jawabannya adalah D, teman-teman. Karena alasannya itu jawabannya itu jangan jawaban yang terlalu reaksional. Ya, kalau katanya seperti itu ya. Reaksional artinya sini ketika ada orang minta bantuan kita langsung kasih full service gitu loh. Kita kasih. Padahal belum tentu itu yang dia inginkan. Jadi kita coba secara bertahap gitu ya. Nah, makanya di sini katanya alasan itu ya, ini saya alasan dia. Makanya cobalah cari jawaban yang tidak rasional tapi solusinya bisa selesai gitu. Di sini kan solusinya adalah D ya. Menyarankannya agar segera mendaftar lembaga rehabilitasi tersebut gitu. Di sini kita mungkin akan kalau apa ya, nggak tahu tadi istilah-istilah reaksional tadi, kita terbaca di sini ya. Sahabat yang bekerja di lembaga merehabilitasi pecandu narkotika gitu ya. Kalau dengan kata-kata ini berarti kan kita secara nggak langsung pasti diarahkan untuk jawaban yang ini ya, langsung berkoordinasi dengan teman tadi. Memberi nomor telepon teman agar dia segera mendaftarkan saudaranya di rehabilitasi. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya opsi A ini kalau kita telaah lagi kurang tepat juga. Agar dia segera mendaftarkan saudaranya. Sebenarnya ketika kita bilang dia itu untuk menghubungi nomor teman kita, berarti harusnya dia itu untuk berdiskusi lah, mungkin tata caranya gimana ya, bukan untuk segera mendaftarkan gitu ya. Nah, jadi makanya di sini yang paling tepat sebenarnya yang D. Menyarankannya agar segera mendaftar di lembaga rehabilitasi tersebut. Gitu. Didaftar dulu nanti jika misalnya nanti sudah daftar baru kita kenalin kita punya teman, mungkin nanti akan bisa mengontrol. Gitu ya. Jadi nomor 30 ini D jawabannya. Oke. 31. Sebagai seorang calon ASN kita dituntut untuk cermat dalam menggunakan aplikasi dan media sosial media. Ini sudah kita bahas nih soal-soal ini ya. Di era milenial mulai banyak marak berita informasi hoax ya. Kalau berita hoax itu adalah berita yang sumbernya tidak akurat atau sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga kita ragu dengan isinya. Jadi kalau ada berita kita utamakan sumber dulu ya daripada isi gitu. Karena isi mungkin bisa dibuat kata-katanya sedemikian rupa sehingga menarik, ternyata sumbernya nggak valid, jadi nggak bisa digunain isinya. Jadi di sini kita jawabannya adalah yang B ya, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya gitu. Kalau yang E ini kan membaca seluruh informasi secara lengkap. Kadang-kadang kan berita hoax itu isinya menarik ya gitu. Misalnya pengobatan dengan lemon bisa mencegah kanker atau segala macam ya gitu. Tapi ternyata sumbernya itu nggak benar gitu ya, nggak bisa tanggung jawabkan. Kan sama aja isinya nggak berguna juga. Oke, nomor 32. Alasan Anda yang baru memberikan inovasi mengganti sistem pekerjaan yang manual menjadi sistem komputerisasi dengan ada 35. Ada 35 ya, Mas. Manual menjadi sistem komputerisasi dengan harapan akan semakin memberikan efisiensi pekerjaan. Tapi pada saat Anda sedang mencoba sistem baru tersebut, tiba-tiba Anda menemukan kejanggalan pada informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya. Oke, dan bisa berakibat bocornya gitu ya. Oke, di sini kita sebagai user berarti ya. Karena atasan itu ngasih inovasi mengganti sistem pekerjaan manual dari komputerisasi. Kita berarti di sini bukan bagian IT, teman-teman. Kita sebagai user ya, pengguna. Yang A menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu dan mendukung cara kerja manual saja. Yang A ini sebenarnya bisa ya tindakan preventif gitu ya. Tapi temannya ini kurang tepat gitu. Satu sih yang A ini ada benarnya, tapi salahnya itu sebenarnya kita itu bertindak seolah kita tuh yang punya wewenang untuk
untuk memutuskan ya atau tidaknya gitu ya. Yang A. Yang B, saat itu juga Anda menghentikan. Yang B bisa. Yang C, melaporkan pada atasan. Apakah harus berhenti menggunakan sistem itu untuk sementara dan jika sudah diperbaiki mau mencoba menggunakan lagi. Ya, sebenarnya antara B dan C lebih tepat yang C ya. Karena ketika ngomong ke atasan, pasti nanti dampaknya bisa lebih luas lagi ya. Karena bukan hanya kita aja yang terpengaruh di sini. Dia melakukan protes, yang D coret, E menghentikan dan tidak mau lagi. Yang E ini juga kawannya nih salah nih. Tidak menggunakan sistem yang baru lagi. Ya, jawabannya C ya teman-teman ya. Lanjut lagi. Kalau ini bagian STM di perusahaan saya melakukan inovasi dengan membuat data keluar secara online. Sehingga semua orang diminta melakukan update data secara pribadi. Update data pribadi secara online. Yang saya adalah yang A minta pendampingan bisa. Karena saya kebetulan di bidang teknologi. Ya ini ya kurang jawabannya ini bisa tapi ini mungkin bukan yang terbaik. Kita tahan dulu aja. Yang B menunggu rekan kerja yang lain. Nah, yang B ini berarti kita suka menjiplak. Coba cari yang lebih bagus lagi. Yang C melakukan update segera mungkin dengan meminta bantuan dari IT untuk melakukannya. Ya, yang C coba kita tahan ya. Meminta bantuan IT untuk melakukannya. Yang untuk melakukan, jadi di sini ya, untuk melakukan update itu kita minta bantuan IT. Yang D itu mengabaikan pujian tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. Yang D ini nilai mati. Yang E mempelajari cara melakukan update dan melakukannya dalam sistem. Ya, sebenarnya di sini ketika kita ngupdate apa namanya, ngupdate data kepegawaian, itu sebenarnya ribet banget nggak sih? Apakah perlu pendampingan dari tim IT? Sepertinya enggak ya teman-teman ya. Karena di sini juga bagian SDM yang meminta gitu. Ya, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah sebenarnya yang E ya. Mempelajari cara melakukan update dan melakukannya dalam sistem. Kita coba belajar dulu. Nah, kalau yang C ini sebenarnya bisa dua makna. Di sini minta bantuan IT untuk melakukannya. Nah, yang melakukan update ini IT-nya, bukan kitanya ya. Bisa jadi juga ambigu lainnya itu minta bantuan IT untuk membantu kita melakukan update gitu ya. Jadi bisa dua. Bisa kita minta IT yang ngupdate, bisa kita minta bantuan IT untuk proses update-nya gitu. Jadi jawaban terbaiknya adalah yang E, teman-teman. Oke, banyak benar ya. 34. Teman kantor Anda datang ke rumah untuk pinjam komputer. Karena komputer miliknya rusak dan pada saat itu membutuhkan untuk segera mengirim dokumen pekerjaan kepada atasannya. Lalu setelah itu Anda menyadari bahwa folder pribadi Anda dibuka-buka. Ya, berarti ini kan nggak boleh ya. Maka yang melakukan pertama di sini salahnya kita ya. Kita tuh sembarangan meletak folder pribadi gitu ya. Harusnya kalau kita buat preventifnya nggak akan terjadi walaupun kita kasih flash disk atau komputer itu ya. Yang A bisa menegurnya. Tetapi yang A ini hanya untuk mengingatkannya aja, tapi untuk kedepannya masih bisa terjadi lagi hal yang sama. B mengajaknya bicara bahwa hal tersebut salah. Ya sama aja yang B ini ya. Yang C langsung marah-marah mengatakan bahwa itu adalah privasi. Yang D ini coba dijauhi dengan kata langsung marah-marah ya. D memindahkan folder yang lebih aman dan password. Yang D ini selesai masalah tadi ke depan. Tapi untuk teman tadi yang salah ini mungkin belum diingatkan ya. Bisa jadi untuk kasus yang lainnya masih melakukan. Yang E inilah yang tepat ya. Kita ingatkan dia gitu. Kita peduli dengannya sebagai jejaring kerja. Kemudian kita untuk preventifnya itu kita kasih password pada folder tersebut. Jadi jawabannya E ya teman-teman ya. Nomor 34. Nomor 35. Anda punya anak yang sudah rajak remaja dan sangat aktif menggunakan internet. Anak-anak bebas mencari informasi yang mereka inginkan. Terkadang laman yang dituju disisipi gambar atau link yang mengarah pada pornografi. Anda sebagai orang tua, oke, peran kita sini sebagai orang tua. Yang A ini kita nggak bisa ya. Ini Kominfo yang bisa nih. Yang B melakukan sosialisasi. Yang B ini nggak cocok banget bagi orang tua ya. Ini kayak mau buat apa nih ya, sosialisasi acara pemerintahan gitu ya. Yang C memperkarakan oknum. Ya, yang C ini sama, nggak cocok nih. Ini cocoknya itu ya, apa namanya? Buzzer ya. Enggak, Deng. Ini apa? Polisi virtual ya. D melakukan pendampingan dan monitoring terhadap aktivitas internet. Yang D ini bisa ya sebagai orang tua. Yang E ini sama lagi nih, nggak cocok nih buat peraturan perundang-undangan. Ini kayak kepala daerah ya. Jadi jawabannya D nih teman-teman, melakukan pendampingan dan monitoring terhadap aktivitas internet. Gitu. Ya. Saya 35 soal. Sampai sini gimana?
Ya, ini soal-soal dari sahabat CPNS ya. Oke, overall ini skornya tinggi ya, akurasi 80% ya. Terakhir kemarin berapa? Hari kan nggak 64 atau 65? Ya, gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Halo? Ya, ini tadi pertemuan yang ke-8 ya. Nanti ada 2 lagi. Tapi insya Allah nanti... Iya, seperti ini Mbak. Ini malah kategori menurut saya masih mudah ke sedang ini soalnya. Belum ke sedang ke sulit. Gitu. Jadi memang kalau yang belum pernah ikut tes sama sekali pasti bingung ya. Karena kira-kira apa sih poin-poin yang diambil dari situ ya gitu. Ya gitu. Nanti rencananya soal-soal ini ada sebagian yang mau masuk ke ini ya. Sahabat CPNS Platinum. Saya kemarin ditawarin sama Kak Febri untuk jadi itunya. Yang menjelasin TKP. Gitu. Jadi makanya ini saya share ke teman-teman sebagian soalnya. Oh gitu Mbak Nisa. Kayak seperti ini ya tahun selalu ya. Berarti pas dong gitu soal-soalnya. Sebenarnya kalau teman-teman sudah tahu kata kuncinya ya, kayak tadi sudah tahu konteksnya, sudah tahu nilai-nilai dasarnya, kemudian per tema itu sudah penjabaran, apalagi kan temanya sudah ditentukan ya kalau di tes profesional kah, jejaring kerja kah gitu. Harusnya untuk mencapai poin 4 dan 5 itu nggak susah lagi ya teman-teman ya. Yang penting jangan sampai aja teman-teman itu jatuh di nilai mati tadi 1 dan 2 gitu. Karena untuk mencapai passing grade 126 ya seperti kita bahas dulu itu nggak susah ya. Makanya target teman-teman di antara 143 dan 175 gitu. Jadi kalau tryout masih di bawah 143 berarti harus dimaksimalin lagi TKP-nya. Sebenarnya saya ada soal lagi nih, cuman seperti udah kemalaman ya. Saya juga kurang enak badan nih teman-teman. Nanti di minggu depan lah kita buat mini test dulu ya, mini test sebelum masuk ke 35 soal tadi. Gitu kira-kira. Ada yang mau bertanya lagi? Ya ini yang hadir lama-lama seperti sholat tarawih ya. Hari pertama banyak gitu ya, semakin ujung-ujung semakin dikit ya kan. Ya nggak apa-apa, mungkin sedang ada kesibukan. Tapi saya apresiasi buat teman-teman yang masih punya waktu ya, meluangkan waktunya untuk belajar gitu ya. Semoga perjuangan teman-teman nanti merupakan hasil yang setimpal. Gitu. Ya info-infonya katanya bulan ini tuh pengumuman formasi, jadi teman-teman sudah bisa hunting-hunting ya. Mau di formasi manakah gitu dan cari tahu aturan-aturan atau syarat-syaratnya. Nanti di April, Mei mungkin sudah mulai pemberkasan ya, pemberkasan administrasi dan seleksinya. Juni, Juli mulai SKD. Masih banyak sih waktunya itu sebenarnya. Ya kita di sini masih nunggu-nunggu juga ya kisi-kisinya nanti yang keluar apakah sama atau beda gitu. Nanti diumumin Mbak, diumumin dari BKN pengumuman nanti dan juga setiap instansi bakal ngebuka itu pengumuman terbuka nanti setiap instansi. Misalnya Kemenkes dibuka formasi CPNS gitu ya. Adapun butuhkan misalnya S1 ini formasinya ini gitu. Nanti ada kok di instansi masing-masing. Ya memang formasi ini masih apa ya tantangannya ya karena Covid ini kan dan juga isu-isu P3K itu ya. Terutama nakes ini. Nakes tapi kalau salah ada kok yang PNS. Guru yang masih ini. Masih tantangannya. Son Lisei Binging Banger. Maksudnya apa ya? Oh ya, siap Mbak Nisa. Kita masih ada stok soal-soal kayak gini. Jadi jangan sampai nggak datang ya. Tapi dengan soal seperti ini saya lihat teman-teman itu skornya sudah ini ya, 80 rata-rata 80 ya. Sudah kelihatan peningkatannya. Berarti kalau memang soal seperti ini lagi mungkin kalau 80 dari berapa itu? Kita kalkulatorin. 175 sekarang ya. 175 kali 80%.
140 skor teman-teman rata-ratanya. Tapi kan tadi ini kan kuisis kan skornya 1 dan 0 ya kan. Nggak ada yang gradasinya gitu. Makanya bisa lebih tinggi. Mudah-mudahan ya. Dan kabarnya kan sahabat CPNS sedang ini ya mengembangkan website baru. Mungkin dengan nanti tampilan yang lebih user friendly, teman-teman akan lebih enak nanti untuk ikut tryout gitu. Oke. Ya terkadang TKP ini kalau kita kerjainnya nggak dikejar waktu kayaknya lebih enak deh gitu, berpikir jernih. Tapi karena udah dikejar-kejar waktu gitu kan, dan kondisi tes itu banyak peserta lain juga gitu, dan diawasin rasanya tekanan itu tadi loh gitu. Makanya teman-teman coba aja deh biasain diri ikut-ikut tryout gitu. Dimanapun tryout itu ikutin aja, apalagi yang gratis-gratis ya. Ikutin. Kok bisa baca juga ada kan tryout. Ya diikutin aja gitu. Dan upayakan memang betul-betul posisikan diri seperti saat tryout aja gitu. Saat tes asli. Tanpa kalkulator, tanpa bantuan Google sama sekali dan segala macamnya. Bener-bener gitu. Teman-teman pakai waktu sendiri, nyeting waktu sendiri. Ya sekarang kita udah ini sendiri ya. Gugup sendiri. Gugup itu yang susah memang. Kalau gugup itu kita hafal gimana bisa tiba-tiba ngeblank loh teman-teman. Makanya itu. Makanya ketika masuk ruangan itu atau ketika mau tes ya nggak usah terlalu ini kali ya. Terlalu banyak lagi hafalan. Nggak usah terlalu mikir ini deh aku harus lulus gimana, nggak. Ya, santai aja gitu. Yang penting lakukan terbaik aja gitu. Jangan terlalu banyak berharap banget gitu. Atur emosi lah gitu ya. Oke, mudah-mudahan TKP bukanlah halangan ya. Mudah-mudahan TKP ini jadi nilai bantu malah buat teman-teman nanti untuk dongkrak skor lainnya. Karena kan kalau skor sama itu TKP yang diutamakan ya, didahulukan untuk bisa lolos tahap berikutnya. Oke, ada lagi yang bertanya teman-teman? Ya oke, kalau nggak ada lagi kita akhiri dulu ya sampai sini pertemuannya. Terima kasih buat teman-teman semua. Ya, minggu depan nanti sebelum tes 35 soal tadi kita buat dulu ya mini tes. Jadi sambil nunggu teman-teman yang lain kita sudah diskusi. Saran saya juga teman-teman kalau jumpa soal-soal sulit, silakan aja diskusikan ya di sini ya. Karena kemarin tuh bayangan saya kita ada di pertemuan akhir-akhir ini lebih banyak ke diskusi lagi sebenarnya gitu. Apa yang teman-teman jumpain yang ragu-ragu gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti sambil kita tryout juga kerjaan soal. Tapi ya gitu ya, tryoutnya belum ke jawaban angka sebenarnya karena kan platform yang kita gunain itu nggak bisa menampilkan 1-5 ya skornya. Tapi yang penting intinya teman-teman dapat ya makna dari setiap soal, cara pengerjaannya, dan sebisa mungkin saya jelasin per opsi-opsinya. Ya, kalau gitu saya akhiri dulu ya. Saya mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.